Ramadan dengan Al-Qur'annya betul-betul menjadi momentum yang istimewa. Tetapi hari ini Ramadan berlalu setiap tahun, kemudian Al-Qur'an juga setiap hari ada bersama kita, tetapi pertanyaannya kenapa Al-Qur'an itu tidak bisa menjadikan umat ini bangkit, tidak bisa menjadikan umat ini menjadi mulia sebagaimana umat di masa lalu? Kuncinya sebenarnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Wan Ummah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan dan lemahnya persatuan umat, lemahnya kondisi umat Islam hari ini, maka ada satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu ketika Ramadan menjadi momen turunnya Al-Quran sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan, kata Allah, itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Untuk apa? Hudan linnas, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinat, dan Al-Quran itu menjadi bayinat, penjelas, minal huda wal furqan, dalam bentuk petunjuk maupun furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Nah, ketika Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, dan Al-Quran di masa lalu telah berhasil membentuk mindset, telah berhasil membentuk karakter, telah berhasil membentuk kepribadian generasi awal sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sehingga melalui momentum turunnya Al-Quran kemudian terjadi perubahan besar di Jazirah Arab. Maka pertanyaannya kemudian, mengapa Ramadan yang sama hari ini justru kita menyaksikan bagaimana umat Islam dengan Al-Quran yang sama, dengan momentum Ramadan yang sama, tetapi justru sebaliknya umat Islam hari ini mengalami keterbelakangan. Umat Islam hari ini mengalami ketertinggalan. Umat Islam hari ini betul-betul di mana-mana kondisinya sangat memilukan. Jawabannya adalah karena momentum Ramadan dan Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan itu benar-benar terpisah dari umat. Dalam pengertian bukan terpisah secara fisik. Mungkin secara fisik umat masih membaca. Ramadan masih mereka jadikan sebagai momentum istimewa untuk berpuasa dan sebagainya. Tetapi Ramadan umat hari ini berbeda dengan Ramadan generasi para sahabat Rasulullah SAW, di mana Ramadan generasi para sahabat itu ketika Al-Quran diturunkan kepada mereka, Al-Quran tadi betul-betul secara operasional berhasil mengubah mindset mereka, berhasil mengubah pikiran dan kesadaran mereka, berhasil mengubah kepribadian mereka, sehingga Ramadan dengan Al-Qur'annya betul-betul menjadi momentum yang istimewa. Tetapi hari ini Ramadan berlalu setiap tahun, kemudian Al-Qur'an juga setiap hari ada bersama kita, tetapi pertanyaannya kenapa Al-Qur'an itu tidak bisa menjadikan umat ini bangkit, tidak bisa menjadikan umat ini menjadi mulia sebagaimana umat di masa lalu? Kuncinya sebenarnya adalah kembali kepada ketika Al-Qur'an yang merupakan bacaan itu tidak dipahami. Ketika mereka tidak dipahami, kalau konteksnya mereka membaca, oke. Pertanyaan berikutnya, ketika mereka membaca, apakah mereka memahami isinya Al-Quran? Ketika mereka memahami, pertanyaannya kemudian, apakah pemahaman mereka kepada Al-Quran itu selevel sebagaimana level pemahaman para sahabat di masa lalu? Nah, ini yang kemudian menjadi kata kunci. Mengapa Al-Quran dan Ramadan yang berlalu menghampiri kita setiap saat, menghampiri kita setiap tahun, tetapi kemudian Al-Quran dan Ramadan tadi tidak punya efek, tidak punya pengaruh sebagaimana Al-Quran dan Ramadan itu punya pengaruh pada para sahabat di masa lalu. Kuncinya adalah pada kemampuan umat hari ini di dalam memahami, di dalam memikirkan,
dan di dalam menangkap setiap makna pemikiran yang ada di dalam Al-Quran. Coba bayangkan, ketika dulu para sahabat, mereka membaca Al-Quran, mereka bahkan sampai ada yang pingsan. Kenapa mereka pingsan ketika mereka membaca Al-Quran? Kalau menangis itu mungkin sudah biasa. Itu seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatu imana. Nah, itu kondisi para sahabat. Hari ini ketika orang itu membaca Al-Quran, kenapa mereka tidak ada yang hatinya bergetar sampai pingsan seperti Abu Darda ketika mendengarkan bacaan Al-Quran? Atau misalnya seperti Handalah ketika mendengarkan bacaan Al-Quran sehingga nangis terseduh-seduh? Karena makna Al-Quran, makna pemikiran Al-Quran tidak bisa mereka tangkap sebagaimana para sahabat dahulu menangkap makna pemikiran Al-Quran tadi. Nah, ini yang menyebabkan mengapa Ramadan dan Al-Quran yang hadir di tengah-tengah kita tetapi tidak memiliki efek yang sama. Karena faktor itulah maka kemudian kenapa hari ini umat ini dengan Al-Quran dan Ramadan yang datang setiap saat, tetapi kondisinya tetap tidak berubah. Mereka terbelakang, mereka bahkan menjadi bulan-bulanan. Sekali lagi, karena umat ini bukan semata-mata karena mereka jauh, tetapi meskipun mereka membaca, meskipun mungkin sekarang sudah banyak yang mulai menghafal Al-Quran, tetapi makna pemikiran Al-Quran tadi itu tidak bisa mereka tangkap sebagaimana generasi dahulu mereka memahami dan menangkap makna pemikiran Al-Quran. Nah, pada titik ini yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana interaksi kita, interaksi umat ini dengan Al-Quran. Apalagi momentum Ramadan datang setiap tahun, di mana Al-Quran itu turun di bulan Ramadan dan Ramadan merupakan syahrul Quran. Mestinya dijadikan sebagai momentum istimewa bagaimana Al-Quran itu bisa mengubah, bisa membangkitkan. Tapi kata kuncinya, kapan Al-Quran bisa mengubah dan bisa membangkitkan mereka, bisa menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Maka kuncinya kembali, umat ini tidak cukup mereka membaca Al-Quran, tidak cukup mereka menghafal Al-Quran, tetapi mereka harus sampai pada level mereka memikirkan dan memahami. Bahkan memahami pemikiran yang ada dalam Al-Quran sebagaimana level para sahabat, sebagaimana level para ulama-ulama di masa lalu. Terus terang hari ini banyak orang menghafal Al-Quran dan bahkan mungkin hafalannya jauh lebih banyak daripada Imam Malik, lebih banyak daripada Imam Syafi'i. Tapi pertanyaannya kemudian kenapa pengaruh mereka tidak sama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i? Kuncinya karena pemikiran Al-Quran faktanya tidak bisa mereka tangkap sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menangkap makna pemikiran Al-Quran tadi. Itulah yang menyebabkan kenapa umat ini terus terpelosok dan tidak bisa bangkit sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.